Halo rekan-rekan semua, saya Ajeng Sekar, CFO BRI Ventures. Selamat datang kembali di Moving Forward bersama BRI Ventures. Pada chapter kali ini, kita akan membahas mengenai menjaga arus kas untuk perkembangan bisnis, di mana di dalamnya akan kita bahas pemahaman apa itu, serta pentingnya cash flow. Dan memberi strategi untuk startups agar dapat membangun bisnis mereka dengan cash flow yang mereka miliki. Ada pepatah lama di dunia bisnis yaitu cash is king atau kas adalah raja. Dengan demikian, aliran kas adalah darah yang memompa jantung dari suatu kerajaan entitas bisnis. Cash flow atau arus kas adalah salah satu komponen yang paling krusial bagi bisnis kecil atau menengah. Tanpa uang kas, Anda tidak akan pernah meraih keuntungan atau profit. Banyak bisnis yang awalnya menguntungkan dan kemudian berakhir dalam kebangkrutan karena jumlah kas yang masuk tidak sebanding dengan jumlah kas yang keluar. Perusahaan yang tidak menjalankan manajemen kas yang baik mungkin tidak dapat melakukan investasi yang menguntungkan. Atau mereka mungkin harus mencari pinjaman uang lebih agar bisnis tetap berjalan, yang dimana itu bisa merugikan juga pada akhirnya. Oleh karena itu, kenapa cash flow menjadi penting? Salah satunya karena cash flow merupakan salah satu objektif penting dalam financial reporting. Juga, penting untuk evaluasi likuiditas, fleksibilitas, dan financial performance sebuah perusahaan secara keseluruhan. Hal-hal yang dapat menyebabkan macetnya cash flow adalah antara lain pembukuan yang tidak rapi dan lengkap, atau akun rekening bisnis masih bergabung dengan rekening pribadi founder, atau mungkin bad debts, atau mungkin penjualan atau pemasukan yang rendah. Tips agar menjaga cash flow agar tidak macet adalah kita harus membuat reminder untuk segala pembayaran maupun penagihan hutang piutang. Kita juga perlu mengatur persyaratan kredit atau piutang yang lebih ketat. Dan jangan biarkan stok produk menumpuk sebagai persediaan. Selain itu kita juga bisa untuk meningkatkan penjualan. Berikutnya kita akan membahas mengenai free cash flow. Pada dasarnya, arus kas bersih adalah pergerakan dana masuk dan keluar dari kegiatan operasional bisnis Anda. Anda harus melacak pergerakan arus kas bersih dalam kurun waktu mingguan, bulanan, atau triwulanan. Pada dasarnya ada dua jenis arus kas bersih, yaitu yang pertama, free cash flow positif. Ini terjadi ketika kas yang tersalurkan dari kegiatan penjualan, piutang, dan sumber pendanaan lainnya melebihi jumlah kas yang keluar. Kas yang keluar tersebut biasanya digunakan untuk berbagai pengeluaran seperti pembelian aset, dividen, pengeluaran bulanan, gaji, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah free cash flow negatif. Ini terjadi ketika arus kas bersih keluar Anda lebih besar daripada arus kas bersih masuk Anda. Dan ini biasanya dapat menghasilkan masalah untuk bisnis Anda. Oleh karena itu, free cash flow menjadi tolak ukur untuk mengukur profitabilitas perusahaan yang juga merupakan representasi angka setelah mensupport biaya operasional dan menjaga aset kapital. Free cash flow menunjukkan berapa uang yang tersisa bagi perusahaan untuk bisa melakukan ekspansi, kemudian untuk membayar shareholders setelah membagi dividends, melakukan stock buyback, dan atau untuk membayar hutang. Masih ingat dengan bisnis food truck nasi uduk ayam geprek yang kita gunakan sebagai contoh pada chapter sebelumnya? Pada chapter kali ini juga, saya akan menggunakan bisnis food truck nasi uduk ayam geprek kembali sebagai ilustrasi penjelasan materi agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman founder startup. Baik, seiring dengan meningkatnya permintaan akan nasi uduk dan ayam geprek crispy dari usaha food truck, maka dimungkinkan terjadi peningkatan pendapatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun kedua dan tahun ketiga. Saya akan menggunakan beberapa asumsi untuk digunakan dengan penjelasan sebagai berikut. Untuk pendapatan, kita asumsikan pada tahun pertama penjualan 70 paket per hari selama 365 hari. Kemudian pada tahun kedua, asumsi penjualan meningkat menjadi 100 paket per hari selama 1 tahun. Kemudian tahun ketiga asumsi penjualan meningkat 200 paket per hari selama 1 tahun. Untuk dividen, kita asumsikan pada tahun pertama pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Kemudian pada tahun kedua, pembagian dividen adalah total 100 juta rupiah. Kemudian pada tahun ketiga, asumsi pembagian dividen adalah sebesar 300 juta rupiah. Hasil peningkatan penjualan nasi uduk dan ayam geprek crispy dari usaha food truck akan masuk ke laporan laba rugi atau income statement tahun berikutnya.
Laporan posisi keuangan awal usaha tersebut di atas adalah sebagai berikut. Pada tahun pertama, kita tahu bahwa total pendapatan adalah sebesar 485 juta rupiah dengan biaya bahan baku 286 juta rupiah, sehingga kita mendapatkan pendapatan kotor sebesar 199 juta rupiah. Kemudian kita kurangkan dengan biaya-biaya lainnya, yaitu seperti beban administrasi dan umum, gaji tenaga kerja 1 orang, POMEK, kemudian biaya lain-lain, kemudian depresiasi dan bunga pinjaman, sehingga kita memperoleh total biaya sebesar 58 juta rupiah. Sehingga dikurangkan dengan pendapatan tadi, kita mendapatkan laba sebelum pajak sebesar 140 juta rupiah. Kita menambahkan pajak UMKM sebesar 0,5% dari pendapatan, sehingga kita mendapatkan laba bersih 139 juta rupiah. Dan estimasi perhitungan tahun kedua serta ketiga dapat dilihat pada tabel berikut ini. Laba bersih yang didapat selama periode 2020 sampai 2021 pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam laporan arus kas. Laporan ini memperlihatkan secara rinci arus kas yang masuk atau penerimaan dan kas yang keluar atau pengeluaran. Laporan posisi arus kas usaha tersebut adalah sebagai berikut. Kita menghitung kas yang diterima pelanggan yang berasal dari penjualan nasi uduk dan ayam geprek crispy itu sebesar 485 juta rupiah. Dan total biaya yang dibutuhkan adalah 345 juta rupiah. Sehingga kita mengetahui total arus kas operasional tahun 2020 adalah sebesar 139 juta rupiah. Lalu, kita akan membuat laporan arus kas investasi sebagai berikut. Asumsinya kita membeli peralatan dan mesin sebesar 50 juta rupiah, sehingga kita memperoleh total arus kas investasi adalah negatif 50 juta rupiah. Yang terakhir adalah arus kas pendanaan. Kita mengasumsikan membayarkan dividen sebesar 50 juta rupiah, sehingga kita mendapatkan total arus kas pendanaan adalah negatif 50 juta rupiah. Dari perhitungan di atas, kita tahu bahwa untuk kenaikan dalam kas menjadi sebesar 39 juta rupiah. Dengan perhitungan kas posisi awal tahun sebesar 7.600.000 rupiah, makanya kita mendapatkan kas pada akhir tahun menjadi sebesar 47 juta rupiah. Dan estimasi perhitungan tahun kedua serta ketiga dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah terjadi pencatatan pada laporan arus kas, maka perubahan kas tersebut akan merubah pada pencatatan balance sheet pada tahun kedua dan tahun ketiga. Laporan posisi keuangan balance sheet tersebut di atas adalah sebagai berikut. Di posisi aset, kita catatkan kas sebesar 47 juta rupiah, perlengkapan 2 juta rupiah, mobil 80 juta rupiah, peralatan 60 juta rupiah, sehingga kita memperoleh jumlah aset sebesar 189 juta rupiah. Untuk liabilitas atau kewajiban, kita mencatatkan utang usaha kepada bank sebesar 20 juta rupiah. Untuk ekuitas, kita mencatatkan modal sendiri sebesar 169 juta rupiah dan kita mengasumsikan membayarkan dividen sebesar 50 juta rupiah. Sehingga memperoleh jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar 189 juta rupiah. Dan estimasi perhitungan tahun kedua serta ketiga yang dapat dilihat pada tabel berikut. Melihat contoh ilustrasi di atas, hubungan antara arus kas operasi terhadap peningkatan aset dan pertumbuhan penjualan bisnis food truck nasi uduk ayam geprek mempunyai keterkaitan. Arus kas operasi yang dihasilkan dapat menambah modal perusahaan yang dapat digunakan untuk pembelian aset serta menunjang kegiatan operasional perusahaan berikutnya. Dengan meningkatnya aset, maka kegiatan produksi dapat ditingkatkan dan diharapkan dengan meningkatnya jumlah produksi, penjualan pun juga diharapkan meningkat. Dengan demikian, laba yang akan diperoleh akan meningkat juga. Demikian halnya dengan pertumbuhan penjualan. Perusahaan dapat dikatakan tumbuh jika penjualan dari waktu ke waktu mengalami kenaikan, di mana bisa disebabkan karena meningkatnya jumlah produksi yang dihasilkan. Dalam chapter kali ini, kita dapat melihat bahwa laporan arus kas ternyata penting sekali untuk memahami performa bisnis kita yang dilihat dari transaksi kas. Tanpa adanya kas yang cukup, maka bisnis food truck nasi uduk ayam geprek saya sulit untuk dapat meneruskan bisnisnya dengan baik maupun meningkatkan pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, founder startup penting sekali untuk memahami dalam membaca laporan arus kas.
Kurang lebih, demikian penjelasan mengenai memahami laporan keuangan dasar. Semoga ini dapat bermanfaat bagi Anda, para founder startup, untuk menjadi skill set atau kapabilitas bagaimana menjaga arus kas untuk perkembangan bisnis untuk bisnis startup Anda. Terima kasih.